Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehati, NIM 202010058, semester 5, mahasiswi dari Kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang evaluasi pembelajaran PAI yang dibimbing langsung oleh Dr. Bustanul Imam RNMA. Nah, di materi kali ini saya akan membahas tentang taksonomi Bloom. Pengertian taksonomi Bloom. Secara bahasa, taksonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu taisen dan nomos. Taisen berarti untuk melompokkan dan nomos berarti aturan. Taksonomi juga dapat pula diartikan secara istilah, yaitu sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum atau masih luas, dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik atau lebih terperinci. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan, yaitu Benjamin Bloom. Konsep taksonomi Bloom mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta teknologi. Benjamin Bloom adalah seorang ahli psikologi pendidikan Amerika yang memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti, yaitu mengklasifikasikan tujuan pembelajaran dan belajar tuntas. Dari hasil penelitiannya, Bloom membangun taksonomi tujuan pembelajaran yang mengklasifikasikan tujuan pembelajaran. Secara garis besar, Bloom merumuskan tujuan-tujuan pendidikan pada 3 tingkatan. Yang pertama, kategori pada tingkah laku yang masih verbal. Yang kedua, perluasan kategori menjadi sederetan tujuan. Yang ketiga, tingkah laku konkret yang terdiri dari tugas-tugas dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai ujian dan butir-butir soal. Domain kognitif menurut taksonomi Bloom dan pembaruan Anderson. Domain kognitif menurut taksonomi Bloom dan pembaruan Anderson. Taksonomi Bloom mengklasifikasikan perilaku menjadi 6 kategori, dari yang sederhana sampai dengan yang lebih kompleks. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan dalam pengertian ini melibatkan proses mengingat kembali hal-hal yang spesifik dan universal, mengingat kembali metode dan proses. Pengetahuan dapat dibedakan menjadi 3, yakni yaitu pengetahuan tentang hal-hal pokok, pengetahuan tentang cara memperlakukan hal-hal pokok, dan pengetahuan tentang hal yang umum dan abstraksi. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman bersangkutan dengan inti dari sesuatu, ialah suatu bentuk pengertian atau bentuk pemahaman yang menyebabkan seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat menggunakan bahan atau ide yang sedang dikomunikasikan. Itu tanpa harus menghubungkannya dengan bahan lain. Yang ketiga, penerapan. Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan prinsip dalam berbagai situasi. Yang keempat, analisis. Analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi menjadi unsur-unsur penyusunnya, sehingga ide itu relatif menjadi lebih jelas dan hubungan antar ide-ide lebih eksplisit. Yang kelima, sintesis. Sintesis adalah memadukan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan. Sintesis bersangkutan dengan penyusunan bagian-bagian atau unsur-unsur sehingga membentuk suatu keseluruhan atau kesatuan yang sebelumnya tidak tampak jelas. 6. Evaluasi. Bagian dan unsur-unsur sehingga membentuk suatu keseluruhan atau kesatuan yang sebelumnya tidak tampak jelas. Domain afektif. Di sini ada 4 domain efektif yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pandangan atau pendapat. Apabila guru mau mengukur aspek afektif yang berhubungan dengan pandangan siswa, maka pertanyaan yang disusun menghendaki respon yang melibatkan ekspresi, perasaan, atau pendapat pribadi siswa terhadap hal-hal yang relatif sederhana tetapi bukan fakta. Yang kedua, sikap atau nilai. Dalam penilaian afektif tentang sikap ini, siswa ditanya mengenai responnya yang melibatkan sikap atau nilai dalam mendapat disanubarinya, dan guru meminta dia untuk mempertahankan pendapatnya. Yang ketiga, organisasi. Organisasi ini mengacu kepada penyatuan nilai dan sikap-sikap yang berbeda. Yang keempat, karakterisasi. Karakterisasi ini mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Ranah psikomotorik.
Ranah psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini diasah jika sering melakukannya. Ada beberapa tujuan kategori dalam ranah psikomotorik, mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit. Yang pertama, peniruan. Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. Yang kedua, ketetapan, memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Yang ketiga, penyusuaian, keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai situasi. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai taksonomi Bloom. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.